Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Safinka Hasanah Arsyiraman Arif dari kelas 11 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang bernama Pattimura dan bagaimana perjuangannya dan sifat apa saja yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton! Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Sapurua, Maluku 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Juga dikenal dengan nama Kapitan Pattimura atau Pattimura. Pattimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Kapitan Pattimura diabadikan sebagai salah satu perangko. Gambar di samping adalah perangko dari Kapitan Pattimura. Menurut buku biografi Pattimura versi pemerintahan yang pertama kali terbit, Muhammad Sapija menulis bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram. Namanya kini diabadikan untuk Universitas Pattimura dan Bandar Udara Internasional Pattimura di Ambon. Perjuangan Pattimura sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris pada tahun 1816. Pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah Landrente, pemindahan penduduk serta pelayaran Hongi Toceiten serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa Presiden Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Corps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pemimpin Kapitan Pattimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Pati, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil memimpin dan mengkoordinir Raja-Raja Pati dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Pati maupun rakyat biasa. Dalam perjuangannya menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, dengan mengirimkan sendiri Laksmana Buikes, salah satu
seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Pattimura. Pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinasi Kapiten Pattimura yang dibantu oleh para panglimanya, antara lain Melchior Kesaulia, Antoni Ribuk, Philip Watumanggina, dan Ulupaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng di Belanda, Dorstede di Separuwa, pertempuran di pantai Waisil dan Jazirah Hatawao, Jazirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pahlawan nasional Indonesia. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB, SIP, MH menegaskan sebagai Pattimura muda yang ingin menjadi pionir mengikut teladan Kapitan Pattimura, pahlawan nasional itu, maka menjadi penting bagi kita adalah meneladani sifatnya yang berani, jujur, setia, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara, sehingga kita bersama-sama dapat membangun lagi Papua ini sesuai visi Gubernur dan Wagub Papua. Sekian dari penjelasan saya dari Kapitan Pattimura dan sifat-sifat apa saja yang patut kita teladani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.